Jadi hari ini yang Tuhan mau sampaikan buat jemaat Air Hidup Ambon yang ada di sini dan di rumah yang mengikutinya, judul khotbah saya, tangkaplah rubah-rubah itu. Semua bisa bilang 1, 2, 3, tangkaplah. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Kitab Kidung Agung adalah sebuah kumpulan syair cinta. Sering ditafsirkan sebagai sebuah representasi kiasan dari hubungan Allah dengan bangsa Israel, atau hubungan Allah dengan gereja, atau hubungan Allah juga dengan manusia yang sangat intim, sehingga diibaratkan seperti hubungan perkawinan. Penulis Kitab Kidung Agung adalah Raja Salomo yang juga merupakan penulis Kitab Amsal dan Kitab Pengkhotbah. Dari bagian firman Tuhan ini ada 3 hal yang kita pelajari. Yang pertama, saudara, kebun anggur. Yang kedua, rubah-rubah. Dan yang ketiga, kebun anggur atau benih yang sementara berbunga. Pertama, kebun anggur. Bapak Ibu Saudara, bolehkah dikasih lihat pohon anggur? Oh boleh. Ya, ini pohon anggur yang berbuah-buah. Ada hijau, merah, ada juga yang bermacam-macam. Iya, itu saya percaya semua orang sudah lihat dan sudah makan. Oke. Jadi kebun anggur adalah sebuah penanaman tumbuhan anggur yang biasanya dipakai untuk pembuatan wine dan juga kismis, bahkan anggur meja dan juga jus anggur non alkohol. Salah satu buah yang menimbulkan warna cantik dan menawan itu adalah anggur. Makanya tidak heran jika anggur itu menjadi tanaman yang sering dibudidayakan dan juga dijadikan hiasan. Nah, salah satu kebun anggur yang terindah di dunia, ada banyak kebun anggur dan ada 10 yang terindah di dunia, dan salah satunya adalah kebun anggur Umbria. Boleh dilihat ya, ini kebun anggurnya. Oke, kita lanjut. Kebun anggur ini terletak di Italia. Makanya tidak heran jika di Italia terdapat banyak kebun anggur yang tidak hanya dijadikan sebagai bahan-bahan pembuatan produk-produk dari anggur, tapi juga dijadikan hiasan-hiasan rumah. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau jalan-jalan ke Italia, liburan, pasti saudara sampai di rumah-rumah orang Italia ada banyak hiasan-hiasan anggur. Bapak Ibu Saudara, kebun anggur itu menggambarkan seluruh kehidupan kita. Itu meliputi keluarga, rumah tangga, meliputi anak, pekerjaan, masa depan, pelayanan, kehidupan pribadi kita, kehidupan sosial kita, itu kebun anggur. Entah Anda sebagai orang tua dalam rumah tangga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai hamba-hamba Tuhan dan para pelayan di rumah Tuhan, kami semua punya kebun anggur masing-masing. Bagaimana Anda merawat dan membesarkannya tergantung pada Anda. Apakah Anda akan telaten memeliharanya dengan memberikan pupuk, penyinaran yang cukup, membersihkannya dari hama, ataukah Anda hanya menabur dan membiarkan begitu saja? Itu adalah pilihan Anda. Jadi semua itu ada pilihan. Pertanyaan saya buat Anda pagi ini, Anda sebagai anak muda, apakah Anda sudah merawat kehidupan Anda dengan benar? Firman Allah berkata, Mazmur 119 ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau Anda mau hidup bersih, kalau Anda mau hidup benar di hadapan Tuhan, Anda harus berhubungan dengan Tuhan. Anda anak muda harus ke gereja, mengikuti ibadah komsel. Anda harus membangun hubungan dengan Tuhan di rumah. Anda harus bangun mesbah, Anda harus berdoa menyembah dan membaca firman Tuhan, supaya hidup Anda tertata dengan baik. Kenapa banyak anak muda hidupnya sembarangan, hidupnya kacau balau sembrono, dan hidup tidak benar di hadapan Tuhan dan mempermalukan nama Tuhan dan gereja? Karena mereka tidak hidup sesuai firman Tuhan, tidak pernah baca firman Tuhan, tidak pernah untuk mengikuti ibadah. Itulah sebabnya hidupnya kacau balau. Tuhan janjikan engkau anak muda punya masa depan yang cerah cemerlang, masa depan yang diberkati. Tapi satu, kau harus berhubungan dengan Tuhan, kau harus berhubungan dengan gereja, kau harus berhubungan dengan firman Tuhan. Kau mau bahagia, mau berhasil, mau sukses, mau punya uang, mau punya jabatan, mau dipromosikan, mau diberi kasih kerjaan, semua itu ada di rumah Tuhan. Sebagai orang tua, apakah Anda sudah memelihara dan merawat anak-anak Anda dengan baik dan benar? Jangan Anda punya anak banyak tapi tidak merawat dengan benar. Jadi bapak-bapak dengar, jampung anak banyak, kalau kerja saya ada. Yang bikin istri menderita.
Nah istri-istri juga bilang berlaki, saya sempung kerjaan nih, anak satu saya cukup. Nanti kau sesu kerja baru 10. Bikin anak banyak tapi tidak bisa rawat dengan baik. Saudara, Efesus 6 ayat 4 kita lihat. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran nasihat Tuhan. Bapak-bapak dengar, yang ada di gereja ini dan di rumah yang sementara menyaksikannya, mengikutinya. Anda harus merawat anak-anak Anda dengan baik. Jangan Anda berpikir bahwa datang di gereja lalu semua berubah. Anda punya waktu banyak dengan anak-anak Anda. Di gereja hanya 2 jam mereka ibadah. Jadi rawatlah anak-anak Anda dengan baik. Jadilah contoh yang baik. Jangan bangkitkan amarah dalam hatimu untuk anak-anakmu. Sedikit anak kurang ajar, anak binatang, anak bodoh. Itu tidak benar, bapak-bapak. Anda menyakiti hati anak Anda. Anda mengeluarkan kata cacian buat mereka. Sumpah mereka, kutuk mereka, maki mereka. Itu tidak benar, bapak-bapak, bertobat. Kau melukai hati anak-anakmu. Apalagi kalau mereka sudah besar. Bapak-bapak, ibu-ibu dengar, boleh memukul anak-anakmu. Waktu mereka masih kecil 1-12 tahun cukup. Anda tinggal nasihati saja, umur 13 tahun. Begitu banyak orang-orang tua menyakiti hati anak-anak. Sumpah serapah kutuk dikeluarkan. Kamu belum punya pekerjaan, kamu anak binatang sial. Siapa yang sial? Kamu yang sial, bukan anak-anakmu. Saya sudah bilang di homestay saya juga. Di Miracle saya kadang-kadang selalu bilang, kenapa bapak ibu sumpah itu anak-anak? Saya di rumah selalu membuang banyak waktu mendoakan mereka. Supaya generasi mereka nanti mereka jadi orang besar. Orang terhormat, ternama dan terpuji. Tapi kenapa orang tua selalu berkata anak sial, kurang ajar, tidak tahu diri? Itu tidak benar. Jadi bapak-bapak bertobat. Ibu-ibu juga bertobat. Perhatikan anak-anakmu, peluk mereka. Sudah tahu kalau saya berdoa dengan mereka di sini. Setiap Sabtu kegiatan kami doa di sini. Semua para pelayan hamba Tuhan. Pelayan-pelayan di pelataran Tuhan. Dan saudara lihat, mujizat terjadi kan? Anak-anak menyanyi dengan sukacita. Singer-singer menyanyi dengan sukacita. Mereka bebas. Saudara tahu waktu penyembahan, saya selalu berkata, Tuhan, siapa yang saya tolong? Dan kebanyakan anak itu terluka, hancur hati. Ada anak-anak yang merasakan menyesal terlahir dari keluarga ini. Ada anak-anak yang menyesal terlahir punya bapak seperti Anda dan ibu seperti Anda. Dan waktu saya berdoa dengan mereka, Tuhan taruh itu di hati saya dan saya ngomong dengan mereka waktu mereka penyembahan. Dan mereka menangis jadi-jadinya. Dan saya harus memeluk mereka untuk memulihkan. Ibu-ibu dengar, pelukan ibu itu pelukan kasih. Anda perlu peluk anak-anakmu supaya dia merasakan ada mama yang baik, ada mama yang memeluk dia. Kalau Anda tidak peluk dia, setan peluk dia. Setan karaoke peluk dia. Setan-setan di luar sana peluk dia karena dia tidak menemukan ada belas kasih seorang mama. Mama cuma sumpah kutuk. Mama cuma maki anak. Jadi saya mau bilang di tempat ini, jadilah orang tua yang baik. Jangan bangkitkan amarah di hati anak-anakmu. Anda tidak pernah ke gereja, tidak pernah baca firman. Anak-anakmu dididik di sini, mereka dirawat dengan baik. Mereka jadi anak sopan santun. Mereka jadi anak mengasihi Tuhan. Lalu kenapa Anda sebagai bapak dan ibu mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan? Nah, sebagai suami istri, apakah Anda berdua sudah merawat kehidupan pernikahan Anda dengan baik dan benar? Mari kita lihat Ibrani 13 ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Suami-suami istri dengar, jangan cemari tempat tidur Anda dengan persinahan dan persundalan. Waktu engkau datang untuk diberkati di gereja ini, engkau sudah berjanji di hadapan Tuhan, berjanji untuk dirimu, berjanji untuk suamimu, berjanji untuk gembala dan jemaat menyaksikan. Engkau telah berjanji di hadapan Tuhan untuk setia. Laki mau sehat, laki mau sakit, susah senang kau terima. Itu kau sudah janji di hadapan Tuhan Allah. Jangan cemari tempat tidurmu dengan persinahan dan perselingkuhan. Engkau akan dihakimi Allah.
Mungkin engkau berkata, saya biasa, sehat, tidak ada apa-apa terjadi. Tapi ada waktu dosa itu akan hancurkan Anda. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang ada dalam ruangan, yang ada di rumah, dengar. Jagalah pernikahan Anda dengan baik. Jangan cemari pernikahan Anda dengan persinahan dan perselingkuhan. Tuhan bilang orang sundal akan dihakimi Allah. Saudara, kita lihat musim ini virus, tapi orang semakin jahat. Di mana-mana orang hidup persinahan. Tahu susah makannya susah, tapi mata dia perempuan bagatal. Gitu. Perempuannya orang laki bagatal. Laki-laki dia orang punya bini bagatal. Jadi rawatlah rumah tangga Anda dengan baik. Jagalah pernikahan Anda dengan baik. Layanilah suami Anda dengan baik. Jangan galojo orang pelaki untuk istri-istri. Puas dengan Anda punya suami. Nah, Bapak Ibu, sebagai hamba-hamba Tuhan, para pelayan yang melayani rumah Tuhan, sudahkah Anda merawat dan memelihara domba-domba yang Tuhan percayakan kepada Anda dengan baik dan benar? Sudahkah Anda merawat kebun anggur Tuhan yang sementara berbunga? Sudahkah Anda merawatnya dengan sukarela, dengan pengabdian diri, dengan menjadi teladan bagi mereka? Kita lihat 1 Petrus 5 ayat 1-3. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela sesuai kehendak Allah. Dan jangan karena mau cari keuntungan, tetapi dengan penuh, dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Jadi kalau hamba Tuhan PKS tinggal bakal lain tetangga, semua bila Anda tidak jadi teladan. Jadi ada PKS, ada domba-domba yang mama, beta PKS tinggal bakal beta terus. Saya harap, tapi saya percaya itu bukan di sini, itu PKS di tempat lain. Yang ada PKS itu di sini. Jadi kalau Anda para pelayan yang melayani rumah Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para PKS di hadapan Tuhan di gereja ini, Anda sudah ditabiskan. Saya mau bilang buat Anda, layanilah domba-domba itu. Pohon anggur sementara berbunga, gereja ini sementara berkembang. Layanilah domba-domba itu dengan sukarela, dengan penuh pengabdian diri. Mungkin Anda sebagai PKS tidak dibayar di gereja ini, tapi Tuhan bilang mengabdi, artinya saya bayar gaji. Mengabdi karena engkau cinta. Karena engkau cinta Tuhan. Dengan sukarela dan dengan penuh pengabdian diri, dengan menjadi teladan. Jadi teladan bagi mereka. Tidak ada berkata gereja kasih saya uang, tidak toh. Saya pergi melayani sampai di Eri sana. Apa maru kong homesel Eri. Sampai jauh-jauh mana gereja saya kasih apa-apa. Gereja tidak kasih Anda apa-apa, tapi Tuhan kasih Anda nafas hidup dan berkat. Jadi layanilah, rawatlah, peliharalah domba-domba yang Tuhan percayakan kepada Anda. Amin. Terus yang ada suaranya amin. Nah Bapak Ibu Saudara, yang kedua rubah-rubah. Rubah, bolehkah ditampilkan rubah? Ini rubah. Ini rubah ini punya keluarga dengan kucing dan serigala dan juga anjing. Makanya dia pemuka, mau batiris kucing, mau batiris serigala. Karena dia satu keluarga terumpun. Mungkin ini keluarga Orion, kata saya tahu. Bukannya sama saudara itu. Rumahnya tuh di dalam tanah saudara. Ini rubah nih. Jadi binatang ini adalah binatang kecil. Dia suka sekali merusak panen. Kecil tapi bikin rusak. Kecil kajahatan, muka saudara dia muka kajahatan tuh. Yang ada di sini pemuka, sama sini muka manis. Ini saya tahu dari mana nih. Kejahatan sekali dia. Rubah mampu beradaptasi dalam segala musim dan lingkungan. Di musim apa saja ada. Saudara, orang kejahatan tuh di mana-mana dong ada. Hujan panas, hujan rintik-rintik, angin sepoi-sepoi, panas tadi matahari mau pica-pica dong ada.
Itu rubah-rubah atau orang kejahatan. Don datang mau dengar informasi apa yang terjadi lah. Itu rubah-rubah. Dong tuh sebelah ini dong ada bakalai kasih. Iyo, tadi malam dong ada bakalai. Dia cium saudara. Rubah tuh punya kekuatan di tiga kekuatannya itu cium, dengar dan lihat. Itu rubah-rubah saudara. Jadi kalau ada bakalai seperti di Natsepa sana dia cium akang. Dia cium saudara. Rubah punya penciuman tuh kekuatannya itu di situ. Jadi kalau di keluarga Kokokia sana ada masalah dia cium. Oh, informasi ke sana dulu. Ini ada apa terjadi di Kokia daerah Pucecela perumahan nih. Oh, dia amati di rumah, dia dengar, lalu dia mulai info. Tanggal 1 Agustus 2020. Kokokia dan Cece ada bakalai besar. Itu rubah-rubah saudara. Makanya tadi saya bilang kecil sampai kejahatan. Muka aja tunjuk tuh saudara. Rubah itu mampu ya tadi saya bilang. Rubah-rubah bergerak secara diam-diam, tapi sangat gesit dan hanya meninggalkan jejak. Saudara lihat, rubah-rubah itu dia diam-diam. Tapi kalau mau tahu dia pun jejak. Orang kejahatan dong kira katong sen tahu dong. Katong tahu dong saudara. Dari mana katong tahu? Dia pun jejak. Dia pun otak yang dia taruh per orang-orang ikut dia. Itu dia tuh. Itu rubah-rubah. Jadi walaupun dia gesit, tapi dia sadar bahwa dia pun jejaknya, orang dapat tahu dia siapa. Karena kejahatan, makan panen-panen itu, musim panen anggur dia suka makan itu, jadi waktu dia punya jejak pergi orang tahu, oh ini nih rubah-rubah nih, laki-laki kejahatan ini dia nih. Dia makan habis baru dia pergi tunjuk dia pun telapak kaki perkotongnya lagi. Sudah di kampung kalau ketemu jangan di pasir kan ada pasir yang basah-basah tuh, katong taruh kaki trik, siapa pun kaki yang paling besar atau angka, iyo betul pun kaki lebih besar. Itu rubah-rubah saudara, dia pergi tapi orang tahu dia pun telapak kaki. Oh ini telapak kaki ini di Naworion. Ini sebetulnya. Ini telapak kaki ini Pastor Lady, tahu. Saudara, dia adalah pemburu ulung. Rubah-rubah itu pemburu ulung. Dan ahli strategi serta lihai menarik perhatian mangsanya. Jadi rubah-rubah itu dia sangat lihai menarik perhatian mangsanya. Mangsanya ada tado-tado, tapi dia bikin don tertarik pada dia. Dan dia pun perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang merusak. Nah Bapak Ibu Saudara, rubah-rubah kecil berbicara tentang persoalan-persoalan kecil yang seringkali kita anggap remeh atau sepele. Dan kalau tidak diselesaikan, maka merusak rumah tangga kita, pekerjaan kita, dan pelayanan kita. Jadi kalau ada persoalan dalam rumah tangga, suami istri perlu diselesaikan. Kalau Anda tidak selesaikan, satu saat persoalan itu akan jadi besar. Dan sulit untuk Anda menyelesaikannya, justru akan menghancurkan Anda. Rubah-rubah kecil secara rohani, itu berbicara tentang karakter-karakter buruk yang bisa merusak kehidupan rohani kita. Alkitab mengatakan rubah-rubah ini berarti ada karakter-karakter buruk dalam kehidupan kita. Tanpa sadar, seringkali kita abaikan, kita anggap sebagai sesuatu yang lumrah dan wajar sebagai manusia. Contoh, itu lumrah saja sama orang juga bikin akang. Melanggar lalu lintas. Ini kan gereja sini tuh, Bapak pernah bilang, semboleh ada hamba-hamba Tuhan, orang kudang mati, air solobar, benteng, gudang aram, farmasi. Tidak boleh lawan arah walaupun saya terlambat. Gunung Nona, dengar. Tidak boleh lawan arah kemari. Tapi waktu Bapak bilang 1-2 kali dong saya bikin. Waktu Bapak lihat kemarin dong saya bikin ulang. Kemarin saya mau pulang juga, saya bilang ini rubah-rubah, siapa sudah lewat lagi nih. Mungkin itu Arul, saya pikir itu Arul karena saya lihat dia punya baju, sepertinya itu Arul. Jadi kalau itu Arul bertobatlah. Karena kemarin Pastor An bilang Arul tolong mau gonceng mama kemana. Jadi mungkin dia buru-buru, tapi mudah-mudahan itu bukan Arul. Saudara boleh tahu waktu Pastor Lady juga lawan arah waktu itu dia akan jatuh. Masalah dengan Pastor Lady, keluarkan uang yang banyak. Jadi walaupun Bapak sudah tidak ada, dengar saya mau bilang, jangan lewat akan kemari lagi. Putar sana Bapak bilang. Supaya orang-orang di Tagalay dan di Batu Gantung lihat, oh dia karya hidup Ambon untuk aturan. Oh Bapak saya anak katanya lah dong tuh, sama betul itu dong reme-reme kacang-kacangan. Katong bikin saja dong lawan, dong bilang katong gor, katong badiri pada orang. Kalau saudara badiri saya bilang Anda tuh rubah-rubah.
Itu kasih ingat saudara supaya jangan saudara tabrak. Kadang kita juga tidak pakai helm toh. Saya tidak suka pakai helm karena kalau pakai helm saya rambut licin saudara. Baru cuci tuh langsung apa loyo begitu. Dan suami saya jaga marah saya. Ma, saya pakai helm, polisi tangkap, saya penjara. Siapa mau pilih saya di penjara? Iya betul. Cuma nanti itu anak-anak muda yang suka pelayanan di rumah sakit RSU, beta bilang nompi besok saya di penjara. Beta sempi besok saya. Saya kata Pak, saya bukan pencuri kak, saya bukan orang jahat toh, cuma helm saja. Jadi kalau saya jalan suami saya, masih pakai helm kamu? Ya sudah. Pokoknya dekat Polda baru beta sarung. Habis lewat Polda buka lagi kembali. Tapi sekarang sudah bertobat saudara. Tadi saya tidak mau bilang akan karena itu saya ada di situ saudara. Tapi Roh Kudus bilang, saya bilang karena saya begitu. Jadi puji Tuhan saya sudah bertobat saudara, saya sudah pakai helm sekarang. Saya harap Anda bertobat lagi ya, amin. Pasti ada yang tidak pakai helm sama saya toh. Saya punya anak Priscilla juga, betul Cece juga. Jadi Bapak jangan bilang saya dan Mama sama. Kalau don dua ada apa-apa, penjara, betul yang akan pernah lihat don dua. Jadi saudara yang kekasih, ada karakter-karakter buruk dalam diri kita tanpa sadar. Kita anggap itu sesuatu yang lumrah, wajar karena semua manusia buat. Maka saya mau katakan itu akan hancurkan kita. Kita ikut teman-teman karena tidak boleh. Kita ikut teman-teman kita untuk mabuk karena kita tidak bisa tahan menolak ajakan mereka. Makanya kalau saudara sudah diangkat dari kemabukan, jangan duduk dengan orang-orang pemabuk. Karena saudara punya hati tidak kuat tahan. Saya suka aja pertobatan saya sama dengan Tuhan lain. Minum sedikit saja. Nanti pulang beta pembini jom-jom beta kata beta ada bobo sopi. Minum saya nanti gosok minyak kayu putih di mulut. Saudara. Jadi kalau sudah mabuk stop. Saya mau bilang tuh bapak-bapak yang suka mabuk, istri siapa yang suka saudara? Pasti istrimu sakit hati juga, tapi tidak bisa lawan engkau. Yang saya khawatir, batas kesabaran istrimu ada. Waktu dia kasih Anda minum, dia bukan kasih teh gula atau kopi, dia akan kasih racun untuk Anda minum. Supaya tamatlah riwayatmu. Jadi bapak-bapak yang ada di sini di rumah, stop mabuk, stop. Gitu. Karena kalau Anda mabuk, otak Anda itu gila. Anda bisa banting rumah, banting istri, banting anak, banting kulkas. Anda bisa cabut rumah Anda, bawa buah di kali. Jadi stop memabuk. Lagian orang mabuk itu kotor dan bau. Mana istri siapa suka laki-laki pemabuk? Yang ada. Dialah ini, Anda hanya karena dia takut saja. Supaya jangan dapat pukul. Jadi stop sudah. Bapak-bapak yang pemabuk, punya telinga ada pendengar beta bilang, stop pemabuk. Stop sudah. Pindah dari orang-orang pemabuk. Kalau tahu teman-teman lagi ada suka mabuk, pindah dari mereka. Ya melanggar berbohong, tipu orang tua, anak-anak, tipu anak, orang tua juga tipu anak-anak, tipu istri, suami tipu istri, istri tipu suami. Dia bilang orang suka penipu ini stop sudah. Nanti orang lain tipu saudara. Tipu pemimpin-pemimpin rohani. Tipu pemimpin-pemimpin komsel. Tipu gembala dengan berbagai alasan. Saudara kalau orang tipu saya cuma lihat mereka hati gili-gili. Kadang-kadang saya tanya orang lalu udah bicara, mereka pikir bahwa Mama Leni ini bodoh. Tidak. Sebelum saya melayani orang, saya berdoa dulu. Tuhan singkapkan sesuatu untuk saya. Tuhan urapi saya, percaya datang. Jadi kalau orang putar sana putar sini, lalu bohong sana bohong saya pacaran dia seng. Ingat itu orang laki, ingat itu orang bini, sayang mah, sayang, cuma teman biasa sah. Jadi kalau saya lihat orang-orang begini, dalam hati saya gili-gili saudara. Saya bilang sampai kapan kamu bohongi? Nanti suatu saat orang bohongi kamu, baru kamu rasa bagaimana dibohongi. Apa salahnya saudara jujur, supaya saudara dilepaskan? Jadi bapak-bapak yang suka tipu istri, HP itu sambunyi kunci akang. Kalau bapak-bapak ada begitu, beta mau bilang bertobat. Sayangi istrimu. Ada beberapa wanita berkata, beta pun suami sekarang paling baik. Kalau beta pulang supaya beta tangan, kaki-kaki.
Nah ini kalau bapak-bapak yang sehat, yang bapak-bapak yang otak-otak gering-gering bilang, laki-laki bodoh siapa tuh? Laki-laki bodoh siapa yang pijit-pijit dia kaki, bini pun kaki dan dalam kaki tuh. Tapi saya bilang itu suami yang baik, sehat. Kalau dia sakit dipijit-pijit kakinya. Suami saya bangun rumah tuh saudara, setiap pulang saya harus pijit telapak kakinya. Itu tiap hari Bapak Tuhan. Saya urut suami saya punya bagian dalam kaki supaya beliau bisa tidur. Kadang-kadang saya baru habis bercuci baru Bapak bilang, mari dulu. Saya bergumul lah, Tuhan Yesus saya urapi beta juga. Lalu saya pijit saudara. Karena saya sudah pijit, saya dengar, aduh kalau boleh Bapak tidur aja dalam nama Yesus. Syukur Allah Bapak tidur. Iya. Supaya Bapak tuh bisa tidur. Begitu. Lalu saya stop pijit-pijit karena tangan juga sakit, saya bukan tukang pijit. Iya. Jadi kalau saya pijit Bapak kaki langsung Bapak tertidur, saya bilang, aduh puji Tuhan. Kadang-kadang saya lihat, puji Tuhan Bapak tidur. Saya pergi, ma, belum. Jadi saya harap istri-istri, kalau suamimu capek pijit dia. Atau juga bapak-bapak, kalau capek istri-istri pijit dia, pijit. Itu tanda Anda sayang dia. Oke? Setuju? Ya, saya percaya suami saya senang. Makanya pulang rumah terus. Karena dia tahu ada tukang pijit di Karang Panjang. Iya. Jangan suami pulang, saudara sudah muka bangka. Ambil air dulu, otak sedikit kita harus bercuci. Saya pun tangan saya Anda ambil sendiri. Kita urus saya pun anak-anak 1 sampai 10 saya kira gampang. Lalu kalau istri bilang apa, makanya dia mikir sampai 10, 1 cukup. Lalu bakal lain, perkelahian terjadi. Lalu telepon gembala, mama datang urus rumah tangga nih dulu. Tapi saya percaya sudah tidak ada lagi terjadi di sini. Karena kami hamba-hamba Tuhan selalu berdoa, rumah tangga hidup Ambon tetap harmonis, tetap bahagia, saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi, saling mencintai. Saya mau bilang buat ibu-ibu, keluarga-keluarga, sayangi istri Anda, suami Anda. Satu saat dia pergi, Anda ngerasa, waduh gimana ya. Tapi saya bahagia, karena saya sudah menikmati hidup yang menyenangkan semasa suami saya hidup. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, berhenti dari berbohong. Rubah-rubah kecil itu bisa merusak hubungan kita dengan Allah. Contoh, saudara malas ke gereja untuk ibadah. Apalagi corona. Kesempatan saudara tidur di rumah. Malas ke gereja untuk ibadah. Apalagi terikat dengan hal-hal duniawi. Perkataan-perkataan kotor, caci, maki, sumpah serapah keluar dari mulut Anda. Saya mau katakan hal-hal ini merusak hubunganmu dengan Tuhan. Sakit hati, kebencian, dendam, kepahitan, kesombongan, ego, kikir, pelit, suka menghakimi, suka bergosip. Kalau tidak dibereskan, akan menggorogoti dan menghancurkan hidup Anda. Kalau Anda terus simpan kepahitan, sakit hati, dendam, maka saya mau katakan hal-hal ini yang akan membuat Anda menderita. Makanya banyak orang sakit karena membiarkan dendam, kepahitan di hati. Jadi mari kita belajar saudara untuk menghancurkan dosa-dosa ini supaya itu tidak menghancurkan saudara. Ini rubah-rubah kecil saudara. Jadi kalau saudara malas ke gereja, itu rubah sementara kuasa Anda. Bapak Ibu Saudara, Kidung Agung 2 ayat 15 mengingatkan kita agar kita waspada terhadap rubah-rubah kecil. Waspada terhadap dosa-dosa kecil yang bisa masuk dalam hidup kita, bisa masuk dalam pernikahan kita dan menghancurkan rumah tangga kita. Betul saudara? Jadi kalau masalah rumah tangga cepat selesai, masalah di gereja juga cepat selesai, masalah dengan anak-anak cepat selesai, di kantor juga saudara cepat selesaikan. Kalau Anda tidak menyelesaikan, itu akan jadi masalah besar. Anda mungkin tidak membunuh, mungkin Anda bilang, betul saya yang bikin dosa besar-besar. Anda mungkin tidak membunuh orang, tetapi saya mau katakan, Anda berselingkuh di belakang suami atau istri Anda. Ini bisa hancurkan Anda. Saudara lihat di mana-mana orang cerai, di mana-mana perceraian terjadi. Jadi kalau saudara sudah berselingkuh,
dalam pernikahan jujur, akui. Datang di hamba Tuhan ada di gereja untuk doakan saudara, tidak perlu malu. Dia bilang, beta bisa berdoa, Anda lagi terikat. Siapa lepaskan Anda? Anda bisa lepas diri dari terikat? Orang lain harus menolong Anda untuk melepaskan Anda dari keterikatan dosa. Anda mungkin tidak membunuh, tapi Anda melakukan hubungan seks dengan seseorang tanpa ikatan pernikahan. Anda mungkin tidak membunuh orang. Nah, Anda pikir itu kan dosa besar. Tapi Anda berzina, Anda melakukan hubungan seks dengan orang bukan pasangan Anda. Saudara, saya mau katakan, mungkin Anda berkata saya sudah tinggal lama dengan laki-laki ini atau wanita ini, sudah bertahun-tahun tanpa ikatan pernikahan. Tapi saya mau bilang, di mata Tuhan itu tidak sah. Memang di mata roh-roh jahat itu sah. Roh jahat paling suka lihat orang berzina, berselingkuh. Roh jahat paling suka lihat orang-orang melakukan hubungan seks dengan bukan pasangannya. Roh jahat paling senang. Tapi di mata Tuhan Allah itu tidak sah. Tuhan memberkati Anda di gereja, rumah tangga Anda di gereja suami istri, dan rumah tangga itu diberkati. Jadi kalau Anda keluar daripada janji Anda, dari pernikahan Anda, setan suka. Tetapi di hadapan Allah tidak sah, di hadapan Allah. Allah ciptakan seks untuk dinikmati dalam pernikahan. Jadi jangan Anda gunakan seks untuk sembarangan. Anda harus puas dengan istri Anda atau suami Anda. Anda tidak akan pernah puas kalau Anda berselingkuh dengan 1000 wanita atau 1000 laki-laki. Karena Allah memberkati Anda dalam pernikahan kudus di sini, dan Anda akan puas dengan pernikahan Anda dalam hubungan intim. Tapi di luar itu Anda tidak akan pernah puas. Jadi laki-laki dan ibu-ibu, perempuan-perempuan yang lagi berzina, istri-istri yang bilang Anda bertobat, berhenti. Kalau Anda tidak berhenti, perbuatan itu akan hancurkan Anda. Anda berzina tanpa suami Anda tahu. Anda menyembunyikan, tutup rapat supaya jangan suami tahu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dengan dosa yang disembunyikan, ditutup rapat, akan membuat Anda merasa tertuduh. Dosa-dosa yang tidak diselesaikan atau tidak dibereskan akan membuat batin Anda menderita sengsara. Anda akan hidup dengan perasaan-perasaan bersalah, perasaan-perasaan stres dan tertekan. Dan ini adalah rubah-rubah kecil yang sementara menggerogoti dan menghancurkan kehidupan Anda. Saya mau katakan, orang melakukan perbuatan zina, jiwanya akan tercabik-cabik. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita semua berubah. Katakan berubah. Di atas kurang kuat, berubah. Yang ketiga, saudara, sudah hampir selesai. Kebun anggur benih yang sementara atau sedang berbunga. Bapak ibu saudara, benih yang berbunga berbicara tentang karakter ilahi yang mulai tumbuh dalam hidup kita. Ketika Anda mulai mengambil keputusan untuk bertobat dari kehidupan berdosa dan menerima Tuhan Yesus dalam hidup Anda, maka kehidupan Anda mulai mengalami perubahan, betul toh? Ketika Tuhan hidup berdosa, bersalah, ketorang datang buat Tuhan, ketorang bertobat, terima Tuhan Yesus, selesaikan semua dosa, ada mulai perubahan dalam diri. Betul ya? Betul kasih sama PN. Saya lihat Andy juga, Andy Salmon, ketika didoakan oleh pimpinan sinode, kemudian saya juga pelayanan. Andy setiap saat dia bilang, dia selalu mau rindu-rindu ke gereja. Jadi itu orang yang betul-betul berubah. Ada kerinduan di hati untuk ibadah, kerinduan di hati untuk dengar lagu-lagu rohani, lagu-lagu penyembahan. Dan Andy selalu putar lagu-lagu penyembahan itu di mobilnya. Dan dia sangat diberkati dengan puji-pujian. Ini mulai mengalami perubahan. Jadi kalau Anda bertobat itu ada perubahan. Bukan Anda bertobat yang perubahan, itu bukan bertobat, istobat. Anda tadinya tidak suka beribadah, jadi suka beribadah. Itu namanya bertobat. Ada perubahan. Tadinya suka mabuk-mabukan, sekarang tidak lagi. Tadinya suka pukul istri, maki istri, sekarang menyayangi istri. Siapa yang pernah kesaksian di sini? Dulu beta mabuk. Bapak Agus, dan kira Bapak Agus itu kesaksian yang luar biasa. Dulu Bapak Agus mabuk pukul mama Yos. Tapi sekarang anto paling sayang anto pembini mama Yos. Ini baru bilang suami yang baik. Sus yang mabuk, sus yang pukul bini, justru sayang bini. Itu baru bilang. Itu baru bilang perubahan. Dulu teman-teman yang orang jahat,
Sekarang teman-teman yang orang-orang takut Tuhan. Dulu terlibat aktif, dulu tidak suka baca firman Tuhan, sekarang mulai baca firman Tuhan. Itu orang bertobat. Anda mulai terlibat dan aktif dalam pelayanan di gereja. Anda lagi semangat-semangat melayani, lagi bersaksi tentang Tuhan, lagi ajak orang ke gereja. Anda mulai melihat bisnis Anda, usaha Anda berhasil, Anda dipromosikan, ada banyak kemajuan Anda alami dalam bisnis Anda. Keuangan Anda diberkati, di kampus sebagai mahasiswa Anda diberkati, Anda berhasil dengan nilai yang terbaik, Anda dikasih pekerjaan oleh Tuhan, Anda lagi bahagianya. Dan saya mau katakan buat Anda yang ada pada masalah ini, ada pada kondisi ini, pada momen ini, Anda harus berhati-hati, Anda harus waspada. Mengapa? Karena ini momen yang sangat rawan bagi Anda. Waktu Anda mulai bertobat, suka ke gereja, menyembah Tuhan, suka pi penginjilan, saudara menyembah, saya senang, bahagia. Aduh, beta diberkati, beta berhasil. Saudara, saya mau bilang momen yang sangat rawan bagi Anda. Mengapa? Karena pada momen ini Anda akan berhadapan dengan rubah-rubah kecil. Rubah-rubah ini berusaha untuk hancurkan Anda. Bukan saudara bilang, karena kata bertobat dulu, sing masalah banyak ya. Kata bertobat, kok masalahnya tambah banyak. Karena ketika Anda mulai mengalami perubahan, rubah-rubah, tadi saya bilang rubah-rubah itu sangat gesit. Rubah-rubah sudah mulai mata tulia. Karena dia punya kekuatan, tadi kita bilang tahu penciuman pendengaran mata. Dia sudah, di air hidup Ambon kah, supranatural kah, mengalami mujizat kah? Kita tunggu saya di jalan dulu. Saya mau keluar, kita mau koreksi motor sedikit. Saya mau keluar dari gereja, kita mau bilang, mari kita pergi dulu. Saya mau keluar, kita mau ajak saya, mari pasang nomor dulu. Tadi malam kita mimpi orang mati pulang bilang nomor. Saya mau bilang Anda yang suka judi dengan nomor-nomor, judi, podcast, apa Tuhan Allah tidak bisa kasih saudara makanan? Tuhan sudah berjanji, aku Allah Jehovah Jireh. Aku menyediakan kebutuhanmu, mensuplai kebutuhanmu. Amin, saudara. Iya, kenapa Anda begitu picik? Corona lagi berarti ada apa-apa di rumah. Tuhan memang yang otak. Yang otak itu Anda, bukan Tuhan. Jadi ketika Anda punya bisnis lagi diberkati, Anda lagi diberkati dengan pekerjaan, saya mau katakan itu momen rawan. Karena rubah-rubah itu mulai lihat Anda. Itu perhatikan Anda. Dia berusaha untuk hancurkan Anda. Dia berusaha untuk mengalihkan perhatian Anda. Dia berusaha untuk mempengaruhi Anda untuk kembali ke kehidupan Anda yang berdosa. Ya, saudara, waktu bertobat teman-teman mulai ajak kembali toh. Mari kita pergi dansa sedikit dulu. Dansa di Amausu orang kawin. Kita baru pulang dansa di Ratu nih. Sudah pergi lagi kita dansa di Amausu lagi. Habis itu balik dansa Saparua lagi. Kuat badansa. Yang tahu badansa, pesta pora tuan jijik dia kata. Saudara pernah lihat orang berpesta di kampung? Bapak pernah lihat? Itu kalau orang pesta kampung baku rapat, baku polo dari malam hari sampai pagi hari, tiang tarang. Orang tinggal berpesta, badansa terus. Sebelah ini kayak heran ya. Pesta sampai itu. Makanya pesta pora, Paulus bilang untuk jemaat Galatia, pesta pora, persinahan kenajian sebagai pesta pora, tidak punya tempat dalam kerajaan surga. Jadi mama-mama yang ada di sini, yang ada tinggal kampung-kampung sana, seperti kita kampung di Salau sana tuh, stoba pesta, stoba dansa. Amin. Nah, itu orang badansa kan laki-laki lain, perempuan yang laki-laki. Lah ini bukan saya pun laki berpolo dia. Nah ini polo orang pun laki, polo orang pun bini, baru suka lagi. Kayak jagoan begitu di kampung begitu. Siapa berpesta lebih bagus dari katong, siapa goyang lebih bagus dari katong. Polo sana, polo sini, katris sana, katris sini. Seperti dia mau pamer begitu. Yang ada orang jago pesta sama katong. Makanya muka kering. Anda berhenti dari kegiatan itu. Anda suka pasang judi juga, berhenti. Tidur mimpi kalau boleh Bapak John pulang bilang nomor. Kalau pendeta bangun bilang mati lalu anto bilang nomor dalam mimpi itu pasti jitu. Saya mau bilang buat Anda suami saya sudah dimuliakan di hadapan Tuhan.
Yang di Taeno sana itu daging, ini akan kembali tanah. Dia tidak ada urusannya hal begitu. Jadi berhenti, kalau Anda jemaat di Ambon, berhenti pasang judi, forecast, lihat gambar sana, lihat gambar sini. Saudara tidak baca Alkitab nih, tidak baca ini Alkitab. Tapi saudara lihat itu gambar-gambar ular-ular lah, naga-naga lah. Saudara paksa baca ini nomor berapa? Ini nomor berapa? Lalu saudara pasang Tuhan berkati nomor juga kalau boleh dapat. Aneh. Saudara bergumul. Lalu telepon hamba Tuhan ke Karya Hidup Ambon, Pastor Ewin, tolong ya Bapak, beta pergumulan apa mak? Beta lagi bergumul untuk ini, jadi tolong berdoa. Tadi malam Bapak jam 10 bilang nomor, berdoa supaya akan jitu juga Bapak, supaya beta bisa bikin kandang babi nih. Berhenti saudara. Dia bukti tadi Tuhan kasih orang-orang uang tuh. Itu bukti tadi. Hebat itu. Jadi waktu Anda bertobat terima Yesus, Anda mulai bangun hubungan dengan Tuhan, rubah-rubah mulai lihat, lalu rubah-rubah mulai kasih hancur. Rubah-rubah kecil itu adalah pemburu yang galak dan tidak takut. Dia sangat lihai dalam menarik perhatian mangsanya. Dia akan menggoda Anda untuk kembali ke masa lalu Anda yang kotor dan berdosa. Jadi kalau satu kali Tuhan angkat Anda hidup berdosa, sampai sudah. Jangan kembali di akang lain. Bukankah waktu Anda berbuat dosa, Anda menderita miskin dan melarat? Saudara, kalau Anda hidup berdosa itu miskin, melarat, tidak punya apa-apa. Saudara punya usaha, saudara punya pekerjaan, saudara punya bisnis, saudara punya apa saja, tidak akan pernah diberkati. Mungkin anak tapi mama beta diberkati kok, betul saya diberkati. Tapi tanya dulu berkat dari mana? Anda tidak akan pernah berkati manusia model seperti gini. Kalau orang hidup diberkati, dia takut Tuhan, dia taat, lakukan firman berkat mengalir. Jadi stop sudah saudara, supaya kita hidup diberkati Tuhan. Tuhan mau kita diberkati. Tuhan sempena mau lihat kita hidup susah. Tuhan sempena mau lihat kita menderita. Tuhan selalu mau kita diberkati. Tuhan senang lihat kita diberkati. Tuhan senang lihat kita dipromosi. Tuhan bahagia lihat kita orang senang, saudara bahagia. Kalau Bapak kita saja di dunia ini jahat tahu memberi yang baik, apalagi Bapak di surga. Bukankah Bapak itu baik buat kita, sayang kita? Itulah sebabnya mari kita berhenti dari kehidupan-kehidupan berdosa. Kalau saudara terus berbuat dosa, masalah tambah banyak, persoalan tambah banyak. Jadi berhenti hidup berdosa. Bapak Ibu saudara dengar baik-baik apa yang saya mau katakan. Rubah-rubah, bisakah ambil rubah-rubah itu? Rubah-rubah. Iya ini saudara lihat akan baik-baik. Muka saya mau bilang serigala, anjing lah, tikus lah, kucing lah. Dia berubah-berubah. Rubah-rubah tidak tertarik dengan benih yang sudah masak atau benih yang sudah kuat. Kalau Anda kuat di gereja ini, rubah-rubah tidak akan cari Anda. Amin. Kalau Anda sudah matang dalam rohani, rubah-rubah tidak akan pernah dekati Anda. Karena dia tahu kalau saya dekati orang ini akan hantam saya. Rubah-rubah itu tidak tertarik dengan orang Kristen agamawi yang beribadah karena rutinitas. Setiap minggu ada di gereja, karena dari kecil sudah ajak ke gereja. Rubah-rubah tidak tertarik dengan orang-orang Kristen yang ibadah cuma formalitas belaka. Rubah-rubah tidak kejar dia, cari dia. Rubah-rubah juga tidak tertarik dengan orang-orang Kristen yang dengan bangga namakan diri anak Tuhan. Saya anak Tuhan, saya anak Raja, saya gereja di pertobatan, saya sudah bertobat. Tapi hidupmu hidup duniawi, hidup sembarangan, hidup sembrono, hidup dengan keinginan-keinginan daging yang memalukan nama Tuhan dan gereja. Rubah-rubah tidak cari orang seperti itu, saudara. Rubah-rubah tertarik dengan orang-orang yang rindu Tuhan. Ini kan 1 minggu sekali pergi gereja, tiap hari datang cuma menyanyi di sini, pikiran ada di mana lagi? Pikiran ada di Masohi, pikiran ada kayak Ratu, pikiran ada di Nalahia, pikiran ada di apa sana tuh Mahia, Kilang. Pasti yen pikiran ibaratnya yen pikiran kilang.
Pauline juga pikiran di Ema. Pikiran di gunung-gunung. Dan di lembah-lembah. Ini karena mereka bola dari gunung. Pauline dari Ema. Lalu ini juga tetangga, baku tetangga Kilang. Dong ada menyanyi, tapi dong pikiran satu lagi Gaspers. Nah sudah tuh. Dong menyanyi, tapi dong pikiran di gunung-gunung. Doriang kapan besare, kapan makan doriang ya. Nah itu sudah tuh. Itu rubah-rubah bilang, bisa tertarik dong ini. Kan beta pun tak mampu dong. Tapi rubah-rubah bilang, kalau orang lapar haus rindu Tuhan, kita akan cari dia. Amin saudara. Rubah-rubah tertarik pada orang Kristen yang memiliki hati yang tulus beribadah Tuhan. Rubah-rubah tertarik dengan orang taat kepada perintah Tuhan. Rubah-rubah tertarik dengan orang mengasihi Tuhan. Rubah-rubah sangat tertarik dengan orang Kristen yang memiliki rasa lapar haus, rindu untuk berjumpa Tuhan. Rubah-rubah cari orang ini. Rubah-rubah tertarik pada orang Kristen yang sedang bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Rubah-rubah cari orang-orang itu saudara. Saudara melayani di sini pelataran Tuhan ini, rubah-rubah cari saudara. Entah singers, entah worship leader, tim musik, sound system, multimedia, usher, tim doa, rubah-rubah cari saudara. Itulah sebabnya saudara harus kuat. Jadi sunai sini orang bilang ini semodel, suara satu sembai, kiri kanan. Lalu saudara mulai sakit hati. Rubah bilang, aduh baik jua, aduh Novi sudah pak, aduh tadi dia sudah dengar ketemu bilang dia sudah mulai sakit hati. Aduh rubah-rubah bilang syukur satu kasih hancur. Jadi kalau Anda melayani di sini dan apapun kata orang tidak peduli, Anda harus kuat, Anda harus matang dalam rohani, sehingga rubah-rubah mau bikin apapun tidak akan kena. Rubah-rubah mempermalukan Anda tidak akan pernah, karena Anda itu kuat, karena Anda punya rohani sudah matang. Itulah sebabnya dia tidak kode-kode saudara. Pada momen-momen itulah rubah-rubah ini akan menyerbu masuk, mencoba merusak kebun anggur Anda yang sedang sementara berbunga. Dia tidak akan membiarkan kebun Anda itu berbunga, berbuah besar dan kuat. Sebab kalau persoalan-persoalan kecil terjadi, cepat selesaikan. Amin saudara. Jadi beta bilang sekali lagi, rubah-rubah cari orang-orang yang lapar Tuhan, yang suka berdoa, suka menyembah, suka bersaksi. Rubah-rubah cari orang begini. Oh saya bersaksi berapa? Rubah-rubah kasih saya pahit, rubah-rubah kasih saya tertekan, rubah-rubah kasih saya stres. Makanya kasih begitu dia bisa bersaksi lagi. Rubah-rubah cari orang begini. Jadi Anda harus jadi orang kuat rohani. Anda harus jadi orang-orang yang matang dalam rohani, sehingga rubah-rubah tidak punya aspek sedikit pun untuk menghancurkan Anda. Karena Anda kuat, tidak bisa dihancurkan Anda. Bapak Ibu Saudara, Kidung Agung 2:15 ayat 15 tadi berkata, tangkaplah rubah-rubah itu. Jadi Salomo berkata kepada kita semua pagi ini, tangkap rubah-rubah itu. Artinya bangkitlah. Hai jemaat Ari Hidup Ambon, bangkit, tangkap rubah-rubah itu. Begitu dia mau bilang. Jemaat Ari Hidup Ambon, bertindaklah. Segera eksekusi itu rubah-rubah supaya tidak menghancurkan engkau. Tangkap itu kata kerja saudara. Jadi Anda tidak boleh duduk diam. Anda tidak boleh takut. Anda tidak boleh bersahabat dengan rubah-rubah. Dan Anda tidak boleh takut sama dia. Hari ini firman Allah berkata, tangkap dia. Kasih hancur dia. Matikan dia. Supaya tidak punya akses untuk hancurkan kita. Jadi pagi-pagi Tuhan berbicara bahwa saya jam 3 itu. Tangkap rubah-rubah itu. Rubah-rubah penghancur. Tangkap dia. Artinya hancurkan dia. Matikan dia. Kalau kita usir rubah-rubah, rubah-rubah akan kembali. Tapi kalau kita tangkap dia, kita banting dia, kita hancurkan dia, kita lumpuhkan dia, dia tidak punya akses untuk hancurkan kita. Amin saudara. Apa rubah-rubah yang ada dalam dirimu? Apa rubah-rubah yang ada dalam hati Bapak Ibu Saudara? Kebenciankah? Sakit hatikah? Dendamkah? Iri hatikah? Suka gosipkah? Suka fitnahkah? Suka bohongkah? Suka bersinahkah? Suka berselingkuhkah? Suka pornografikah? Saya mau bilang saudara, kalau itu ada dalam dirimu, tangkap dia. Kalau hal-hal
dosa-dosa ini ada dalam dirimu, saya mau bilang, rubah-rubah ini harus ditangkap. Saudara harus cabut dia dalam diri saudara. Harus hancurkan dia, matikan dia. Dia tidak punya akses untuk bunuh kita. Amin. Jangan sayang dia. Jangan cinta dia. Jangan cinta rubah-rubah itu. Jangan sayang rubah-rubah itu. Jangan bersahabat dengan rubah-rubah itu. Jangan kompromi dengan rubah-rubah itu. Sebab satu saat dia akan hancurkan Anda. Kalau Anda sayang kebencian, sayang itu dendam iri hati, sayang itu perselingkuhan, sayang itu persinahan, sayang itu pornografi. Kalau Anda sayang dia, dia akan hancurkan Anda. Tuhan berkata, tangkap dia, hancurkan dia. Dulu kalau kami berdoa, di tim doa dulu tuh, jemaat, saya selalu pimpin. Roh, apa saja saya bilang. Saya suruh mereka semua bangkit berdiri. Mari kita tangkap Rosina, Ronacir, Kota, tangkap dia, banting dia, hancur dia, injak dia. Saya selalu dan saya lihat firman tangkap dia berplay ya. Dulu juga kita mulai berdoa juga seperti itu, tim doa ya dulu Budina. Jadi kami selalu tangkap dia. Tangkap dia sembagara. Kalau usir dia pergi, dia akan balik. Tapi kalau tangkap begini ramas dia. Jadi sakit hati ada di sini, dendam nih, kasih hancur dia. Tangkap akan banting akang, sebentar ketemu akan berdoa seperti itu. Kolose 3 ayat 5 berkata, Paulus berkata kepada jemaat di Kolose, sebab itu matikanlah dalam diri, matikanlah keinginan-keinginan dunia yang merongrong dirimu seperti percabulan. Hal-hal yang tidak senonoh, hawa nafsu, keinginan yang jahat, dan keserakahan. Karena keserakahan adalah serupa dengan menyembah berhala. Jadi Rasul Paulus berkata, matikan. Dan Kidung Agung berkata, tangkap dia. Saudara, gereja kita lagi diberkati, masuk alam supranatural. Jangan biarkan rubah-rubah hancurkan pelayanan ini. Rubah dalam bentuk gosip, rubah dalam menjatuhkan hamba-hamba Tuhan, rubah dalam membicarakan kekurangan hamba-hamba Tuhan, rubah dalam membicarakan gembala punya kekurangan. Saya mau bilang, tangkap, kasih hancur. Tidak boleh masuk, tidak punya akses untuk masuk di gereja ini. Ada wangi-wangian di sini. Aku dan anak-anakku dan hamba-hamba Tuhan setiap Sabtu sterilkan rumah Allah untuk kami bawa wangi-wangian di rumah ini dengan pujian dan penyembahan. Hari Sabtu saya tangani 2 ya. Siang di sini, nanti sore juga untuk anak-anak yang sore, yang bekerja sore. Dan saya percaya waktu wewangian ada, rubah-rubah, mau cium, dia sih bisa sampai sini. Dia sih bisa cium pujian penyembahan yang harum. Rubah-rubah cuma cium kejahatan-kejahatan saja. Tapi yang harum itu untuk Bapa. Matikan rubah-rubah itu supaya Anda berbunga dan berbuah lebat. Supaya Anda bahagia dan diberkati Tuhan di muka bumi. Nasihat saya bagi Anda yang memiliki kehidupan seperti rubah-rubah, bertobatlah. Kalau Anda terus jadi rubah-rubah untuk merusak dan menghancurkan kehidupan orang. Kalau Anda jadi rubah-rubah untuk menghancurkan kehidupan rumah tangga orang. Kalau Anda jadi rubah-rubah untuk menghancurkan hubungan-hubungan persahabatan orang. Kalau Anda jadi rubah-rubah untuk menghancurkan pelayanan di gereja ini, maka saya mau katakan, bertobatlah. Karena kalau Anda tidak bertobat, kabar buruknya, perbuatan Anda akan menghancurkan Anda cepat atau lambat. Saya bilang buat hamba-hamba Tuhan kemarin, berapa hari saya bilang, saya waktu pentabisan itu tidak ingat Pak Martinus punya judul khotbah. Tapi waktu saya buka di YouTube, baru saya lihat di situ khotbahnya berjudul Orang Pilihan Allah. Waktu saya pentabisan. Dan beliau juga singgung waktu kita makan. Mama Leni selama ini disembunyikan dalam fase tertentu. Setelah Pastor John pergi, baru Tuhan memunculkannya.
Dan saya bilang untuk mereka, waktu suami saya masih hidup, saya ada di belakang suami saya. Saya bergumul, dari pagi hari saya bangun, sampai kadang jam 12, jam 1 siang. Saya harus menyembah, bukan harus, saya senang menyembah. Dan suami saya tahu, saya bangun pagi-pagi sekali. Seperti sekarang ini, jam 3, jam 5, saya harus bangun. Karena saya mau buat wangi-wangian, Tuhan cium dari rumah saya. Bagaimana saya ajar saudara, saya sendiri tidak bikin. Saya harus bikin. Dan memang biasa, bertahun-tahun, saya bangun mesbah untuk Tuhan. Saya ada di belakang suami saya untuk bersyafaat buat suami saya. Karena kegoncangan, masalah persoalan banyak. Dan saya ada di belakang suami saya. Dan dia bisa berdiri dan pelayanan dapat berjalan. Dan saya sudah bilang buat Tuhan, Tuhan, waktu itu kekuatan saya itu sangat kuat. Tapi setelah suami saya pergi, dan saya bilang buat Tuhan, Tuhan saya mau buat apa? Ada 3 hal yang Tuhan bilang. Tapi saya belum bisa bilang sekarang untuk saudara jemaat Tuhan. Dan saya bilang buat mereka, saya tidak punya waktu lagi untuk urus rubah-rubah. Saya sudah bilang buat Tuhan Allah, Tuhan pilih beta sesuai apa yang Pak Martinus khotbah. Dan kalau siapa jadi rubah-rubah buat saya, saya berperkara dengan dia. Tapi saya akan terus melayani Bapa seumur hidup saya. Membawa jemaat ini ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Saya tidak tahu berikutnya siapa. Saya bilang buat mereka, tidak gampang berdiri sebagai pemimpin. Ada banyak proses. Jangan biarkan rubah-rubah ada di hatimu. Karena rubah-rubah itu ada hancurkan hidupmu dan rumah tangga. Saya percaya Anda diberkati. Dan semua yang percaya katakan